Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Nur, NIM F2019-01013. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi hubungan struktur golongan antibiotik. Pengertian antibiotik. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan pertumbuhan bakteri di dalam tubuh. Antibiotik dapat berupa pil, kapsul, salep oles, obat tetes, hingga obat suntik. Antibiotik kloramfenikol. Kloramfenikol merupakan antibiotik yang ditemukan pada tahun 1947 dari kultur Streptomyces venezuelae yang tidak diproduksi secara sintetik. Kloramfenikol merupakan antibakteri pertama berspektrum luas dengan mekanisme kerja menghambat sintesis protein dan bersifat bakteriostatik. Mekanisme kerja antibakteri turunan amfenikol adalah dengan menghambat biosintesis protein pada siklus pemanjangan rantai asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida setelah menembus sel bakteri. Turunan amfenikol mengikat subunit ribosom 50S secara terpulihkan menghambat enzim peptidyl transferase sehingga mencegah penambahan asam amino pada rantai peptida. Akibatnya terjadi hambatan pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein, dan hal ini terjadi selama antibiotika tetap terikat oleh ribosom. Hubungan struktur dan aktivitas. Yang pertama, modifikasi pada cincin benzen yang meliputi P-nitrobenzen dapat diganti dengan bifenil, 4-brom-bifenil, atau 4-metil-bifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Selanjutnya, penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau siklik lain seperti sikloheksil, furil, naftil, pridil, quinolil, dan tienil menghilangkan aktivitas. Selanjutnya, penggantian gugus nitrat dengan gugus penarik elektron kuat seperti asetil setofenikol atau metilsulfinol tiamfenikol. Senyawa tetap aktif sebagai antibakteri pengganti dengan substituen lain seperti CN, CONA2, halogen NH2, NHR, NHCH2R, NCH3, OH, SO2R, SO2, NHR, atau gugus heterosiklik menghilangkan aktivitas karena terjadi perubahan-perubahan keelektronegatifan volume molekul dan sistem tipe P-quinoid. Selanjutnya, pemindahan gugus nitro ke posisi orto atau meta juga menurunkan aktivitas antibakteri. Yang kedua, rantai samping asli sangat penting untuk aktivitas antibakteri. Peningkatan ukuran rantai menyebabkan penurunan aktivitas. Yang ketiga, stereokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri karena kloramfenikol mempunyai 2 pusat kiral pada dapat membentuk 4 isomer, yaitu -treo, +treo, -eritro, dan +eritro. Dari keempat isomer tersebut dapat aktif sebagai antibakteri hanyalah isomer D-treo. Penggantian gugus hidroksil, perluasan atau pendekakan gugus CH2OH ujung dan substitusi atom H pada C2 menghilangkan aktivitas antibakteri. Yang terakhir, penggantian atom dikloro dengan dibromo menurunkan kekuatan antibakteri, sedangkan penggantian dengan gugus CF3 dapat meningkatkan aktivitas 1,7 kali terhadap bakteri E. coli. Antibiotik yang kedua yaitu antibiotik tetrasiklin. Tetrasiklin merupakan turunan oktahidronaftasan yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin. Stereokimianya sangat kompleks karena mempunyai 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Tetrasiklin bersifat amtofer karena mengandung gugus-gugus yang bersifat asam, seperti gugus hidroksil, dan basa seperti gugus dimetil
dimetilamino. Dengan asam kuat, tetrasiklin dapat membentuk garam asam yang mudah larut dalam air dan cukup stabil melalui protoma gugus dimetilamino pada C4. Garam basa yang dibentuk dengan basa kuat seperti NaOH, KOH, atau CaOH2 tidak stabil dalam larutan air. Tetrasiklin mengandung gugus-gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekul dan dapat membentuk kompleks dengan garam-garam Ca, Fe, atau Mg. Oleh karena itu, tetrasiklin tidak boleh diberikan bersamaan dengan susu, antasida, obat anti anemia, dan lain-lain. Sediaan yang mengandung garam. Mekanisme kerja. Turunan tetrasiklin adalah senyawa bakteriostatik dengan spektrum antibakteri luas dan pada kadar tinggi bersifat bakterisid. Karena mempunyai sifat pembentuk kelat, diduga aktivitas antibakterinya disebabkan oleh kemauan untuk menghilangkan ion-ion logam yang penting bagi kehidupan bakteri, seperti ion Mg. Kemungkinan lain pembentukan kelat tersebut memudahkan pengangkutan tetrasiklin menuju ke sisi kerjanya. Tempat kerja turunan tetrasiklin adalah pada ribosom bakteri. Turunan ini mencapai sasaran melalui dua proses, yaitu difusi pasif melalui pori hidrofil pada membran terluar sel. Doksisiklin dan minosiklin mempunyai kelarutan dalam lemak tinggi, sehingga secara langsung dapat melalui lemak membran. Yang kedua, sistem pengangkatan aktif yang tergantung energi. Pompa dari semua turunan tetrasiklin adalah melalui membran sitoplasma terdalam, kemungkinan dengan bantuan pembawa protein periplasma. Di dalam sel bakteri, tetrasiklin meningkat secara khas dan terpulihkan ribosom 30S, menghambat jalan masuk aminosil TARN ke tempat aseptor A pada kompleks MAN ribosom, menghalangi pembangunan asam amino ke rantai peptida dan menyebabkan hambatan sintesis protein. Lebih tepatnya, tetrasiklin menghambat interaksi kodon-antikodon pada tempat A dan dari subunit ribosom yang terkecil, yaitu 30S atau 40S. Dalam hal ini dapat menjelaskan mengapa tetrasiklin bersifat kurang selektif atau menimbulkan efek samping yang relatif rendah, sehingga penghambatan turunan tetrasiklin hubungan dengan struktur elektronuik yang melibatkan secara langsung interaksi atom C6 dan gugus fenoldiketon dengan sisi reseptor. Hubungan struktur dan aktivitas. Yang pertama, gugus farmakor dengan aktivitas biologis penuh adalah senyawa semisenetik sensiklin, karena mengandung struktur yang dibutuhkan untuk membentuk kelat dan dipandang mempunyai peran penting pada pengangkutan turunan tetrasiklin ke dalam sel bakteri dan penghambat biosintesa protein di dalam sel. Yang kedua, pengaturan linear pada 4 cincin adalah persyaratan untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis. Konfigurasi pada kiral pada C4, C4A, dan C12A sangat penting untuk aktivitas konfigurasi pada C5A, dan C6A kemungkinan dapat berubah-ubah. Sistem fenoldiketon pada cincin BCD adalah planar dan penting untuk aktivitas, sehingga cincin AB dapat mengalami perubahan bentuk konformasi, penambahan atau pengurahan jumlah cincin, dan pembukaan cincin menyebabkan senyawa kehilangan aktivitas. Adanya dua sistem elektron yang berbeda, gus kromov fenoldiketon dan trikarbonilmetan, cukup penting untuk aktivitas bakteri. Perluasan atau pengurangan gugus kromov menyebabkan penurunan atau hilangnya aktivitas. Substituen yang dapat meningkatkan kemampuan donor elektron dari gugus fenoldiketon akan meningkatkan aktivitas. Selanjutnya, adanya gugus 4-dimetilano penting untuk pembentukan
ion Zwitter untuk distribusi optimum dalam tubuh untuk aktivitas in vivo. Selanjutnya, pada gugus 2-karbonamid hanya gugus karbonil yang penting untuk aktivitas, dan yang terakhir daerah hidrofob dari C3 sampai C9 dapat diubah dengan cara bervariasi asal tidak mempengaruhi bentuk konformasi esensialnya. Modifikasi pada C6 dan C7 menghasilkan turunan yang mempunyai stabilitas kimia yang lebih besar, memperbaiki sifat farmakokinetik, dan meningkatkan aktivitas antibakteri. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.